diisolasi di tahanan teroris, ya, lapis 2 pintu, dimasukkan tahanan, digembok, terus ada lagi pintu di luar digembok, ada 2 lapis pintu, tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah, saya belum diputus bersalah, belum terbukti bersalah, tapi sudah dihukum di penjara, tidak boleh telepon anak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Setelah viral ya persidangan yang sudah dijalani oleh Gus Nur dan Bang Bantri, yang mana persidangan kemarin itu adalah persidangan ketiga, tentu kita penasaran ya seperti apa suara-suara hati daripada Gus Nur dan Bang Bantri ini ya. Paling tidak dari beberapa bulan ini memang ya publik ya sangat menantikan seperti apa situasi dan suasana yang terjadi pada diri Gus Nur selama di penjara. Tentu orang semua pengen mengetahui itu. Sekalipun Gus Nur pernah berkirim surat ya kepada kerabatnya untuk kemudian dibacakan ke publik, tetapi itu tak cukup untuk kita mengetahui ya dan memahami lebih dekat seperti apa sih ya suasana kebatinan Gus Nur. Apa sih harapan Gus Nur? Apa maunya Gus Nur, dan seperti apa keluhan-keluhan Gus Nur? Adakah sesuatu yang terjadi pada diri Gus Nur yang menurutnya itu adalah sebuah perlakuan yang tidak wajar ya? Ataukah ada situasi, ataukah ada penderitaan yang tidak sepantasnya ditimpahkan kepada Gus Nur? Tentu kita ingin mendengarkan itu semua. Kita ingin mengetahui dari Gus Nur langsung ya, dari mulut Gus Nur seperti apa situasi yang terjadi pada dirinya sejak dia ditahan, ditangkap, tersangka, ditahan, bahkan ya menurut cerita bahwa dia dipindah-pindahkan dari satu rutan ke rutan yang lain ya. Dan seperti apa situasinya ya kita akan coba simak secara bersama penyampaian daripada ya Sugi Nur ini. Mari kita simak. Pertama dan bukan yang terakhir ya. Sebelum saya kenal Babang Tri sudah viral. YouTube, IG, Twitter, di mana-mana Babang Tri sudah viral. Ijazah Jokowi palsu, kalau salah tembak kepala saya. Bahkan dia juga membahas tentang ada TNI yang jarinya 4 kan. Bahkan dia juga membahas istrinya dihamili. Itu sudah viral. Dan saya belum kenal dengan Babang Tri waktu itu. Dia ngomong di depan banyak wartawan. Kalau hukum ini ditegakkan harusnya ya. Kalau video ini, kalau memang hukum ditegakkan ya yang itu yang diproses. Yang pertama, bukan yang saya ini kan sisa saja. Bahkan kalau Anda mau berpikir objektif, justru yang saya lakukan ini justru menyelamatkan nama baik Jokowi, menyelamatkan bangsa negara ini. Kalau memang hukum atau keadilan yang saya menjadi tonggak ukurnya gitu loh. Itu yang pertama ya. Jadi saya bukan yang pertama. Saya ini penasaran, ini Babang Tri ini siapa sih? Kok berani ngomong gini? Tak cari dia. 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta saya ngundang Babang Tri itu. Sewa mobil macam-macam saya biaya semua. Karena saya host, dia narasumber. Kalau hukum ditegakkan bukan saya yang pertama harusnya. Tapi kenapa kok harus saya? Ini intelijen yang bisa jawab, hati nurani kalian yang bisa menjawab. Yang kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari. Kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Ya, lapis 2 pintu. Dimasukkan tahanan, digembok, terus ada lagi pintu di luar digembok. Ada 2 lapis pintu. Tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah, saya belum diputus bersalah, belum terbukti bersalah, tapi sudah dihukum di penjara, tidak boleh telepon anak istri. Bahkan ketika saya dikunjungi oleh kuasa hukum, Pak Rizzo atau siapa waktu itu, kuasa hukum menunjukkan voice note. Apa voice note itu? Rekaman anak saya yang paling kecil. Anak saya paling kecil kirim suara, Abi sehat-sehat ya di situ. Saya cuma ingin balas, Pak polisi izinkan saya balas suara anak saya. Enggak boleh. Wallah, belum terbukti bersalah, tapi sudah ditahan di sel isolasi yang seperti itu. Kemudian saya dipindah lagi ke sel yang lebih sempit, dicampur dengan 9 orang tahanan narkoba.
selonjor aja nggak cukup, kaki saya nggak bisa selonjor karena terlalu sempitnya. Udah mau tahajud ada ruang celah 50 cm itu rasanya seperti nemu emas. Ya, mendengkur, kentut, keringat, macam-macam 9 orang. Saya bukan narkoba, tapi dicampur dengan tahanan narkoba. Tidak boleh telepon anak istri. Ini yang saya alami selama ini, saudaraku, ya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah diperlakukan seperti ini. Nah, jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan. Yang poin yang terakhir, tapi saya sudah sampai di titik momentum ini, Bang Egy. Barokahnya antum kemarin umroh. Saya sudah memaafkan siapapun kalian yang bikin perancangan mufakat jahat ini. Siapapun kalian, tak maafkan. Semoga Allah nggak memutus hubunganmu antara kamu dengan anakmu, kamu dengan istrimu. Seperti kamu memutus aku dan anakku. Nah, yang terakhir, saudaraku, siapapun yang menantang mubahalah, siapapun, ya. Kalau mubahalah di sini kan nggak boleh. Ayo, itu ada masjid. Siapapun, saksi ini 6 ini barangkali mau ada media. Setelah sidang ini selesai, kita mubahalah di masjid itu. Ya, siapa yang bohong, siapa dusta, dia dilaknat sama Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, Bang. Jadi saya bukan yang pertama, saya bukan yang terakhir, tapi saya yang ditangkap dan saya dipenjara seperti teroris, nggak boleh telepon anak istri. Ini apa coba? Jadi 2 bulan nggak bisa ngasih nafkah, bahkan pembangunan masjid saya di Singosari kocar-kacir semuanya, ekonomi rusak semuanya, tapi saya sudah ikhlas karena mau marah percuma, Bang. Mau dendam percuma, nggak ada hasilnya. Sudah tak serahkan kepada Allah. Allah memutuskan. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Sugi Nur ini, bagaimana dia menceritakan ya dengan hati yang sangat terbuka, ya bagaimana situasi yang terjadi pada dirinya dengan tegas, ya dengan nada agak ya seperti sedih ya. Gus Nur mengatakan bahwa saya belum diputuskan bersalah, belum divonis bersalah, tetapi sudah dipenjara. Ini yang terus diulang-ulang oleh Gus Nur. Bahkan beliau menyampaikan bagaimana situasinya di penjara, ya. Dia katanya ya kurang lebih 2 bulan berpindah-pindah, bahkan ketika di tahanan Bareskrim itu, ya, itu dia tidak ada kesempatan sama sekali untuk kemudian ya berkomunikasi dengan anak dan istri. Bayangkan saja, tidak ada kesempatan, tidak ada ruang untuk kemudian ya bisa baku telepon ya ataupun chat ya ataupun apa dengan keluarga anak dan istri. Kemudian dipindahkan lagi di Polda ya Semarang, Jawa Tengah, di sebuah sel ya yang katanya di dalamnya itu adalah banyak tahanan-tahanan narkoba, di satu selkan ya dengan suasananya yang sempit, sekedar untuk ya meluruskan kaki juga tidak bisa. Bagaimana rasanya sempit ya, ada yang sudah bau kentut dan sebagainya ya, semuanya menjadi ya situasi yang apa ya menderah daripada Gus Nur ini. Dan bahkan dia dipindahkan lagi di salah satu sel ya teroris yang katanya itu 2 pintu, digembok oleh 2 pintu. Sebuah perlakuan yang menurutnya Gus Nur ini adalah perlakuan yang teramat ya, padahal menurutnya dia belum ya dinyatakan itu bersalah. Dia belum divonis bersalah. Tetapi menurutnya Gus Nur bahwa dia sudah memaafkan itu semua, karena untuk marah menurutnya juga tidak ada gunanya ya. Untuk dendam juga sepertinya ya tak ada manfaatnya. Jadi dia mencoba untuk kemudian berusaha untuk memaafkan itu semua dan menerima itu semua. Tentu kita ya bisa memahami ya situasi yang terjadi ya, bahwa begitulah kejadian yang kemudian menderah ya Gus Nur selama di penjara. Dan tentu publik ya memahami ya bagaimana ya situasi dan kondisi ketika Gus Nur ya menjalani masa-masa di tahanan. Kita memang berharap bahwa proses peradilan ini cepat ya selesai dan menemukan titik terang dan memberikan kepastian hukum ya, dan menghukum siapa yang bersalah, dan tentu juga membebaskan orang yang tidak bersalah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.